Jadi akan ada sebuah game yang akan menggemparkan dunia, yaitu adalah game Tomb Raider yang baru. Kenapa game ini menggemparkan? Karena game ini membuat Lara Croft tobat. Hah? Tobat? Iya, karakter utamanya tobat. Ya, tobat, beneran, literally. Kok bisa gitu ya? Jadi ada sebuah berita nih yang bilang kalau Tomb Raider series to escape its colonial past. Jadi maksudnya Tomb Raider akan bikin game terbaru yang berusaha untuk meninggalkan masa lalu kolonialisme. Maksudnya gimana sih? Gue nggak ngerti. Oke, biar gue jelaskan. Jadi buat kalian yang mungkin para gamers belum sempat mainin game Tomb Raider itu adalah sebuah game di mana kita ngeliat petualangan Lara Croft, cewek yang seksi banget ini, itu masuk ke tempat-tempat aneh dan menemukan harta karun. Ya seperti namanya, tomb itu seperti apa ya? Sebuah tempat gitu. Biasanya peti mati atau berangkas gitu yang dikurung di bawah tanah. Rider ya, gue nggak tahu bahasa Indonesia rider apa. Tapi ya lu ambil terus lu bawa pulang. Kayak siapa? Ya betul, kayak Inggris waktu zaman-zaman kolonialisme. Dimana mereka suka menjajah negara-negara terus diambil dari resource-nya, dan gak hanya resource-nya, tapi juga artefak-artefak kuno dan peninggalan-peninggalan sejarah dari negara tersebut dan ditaruh ke museum mereka. Apa Kacan? Kacan dari tadi nyolek-nyolek gue kayaknya mau diajak syuting. Tentu saja itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji, sangat tidak mencerminkan kebaikan, dan sangat-sangat harusnya sudah ditinggalkan. Nah, game Tomb Raider gimana? Ya emang kayak begitu. Lu ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat kuno, terus lu masuk ke sebuah dungeon, terus entah isinya apa. Terus enggak, lu nggak melawan penduduk lokal, lu ngelawan dinosaurus. Terus lu menghindari traps dan menghindari jebakan dan mencoba memecahkan puzzle, dan akhirnya lu dapat menemukan artefak yang dicari. Nah, mirip banget kan sama kolonialisme Inggris? Makanya akhirnya yang punya franchise itu memutuskan untuk tidak lagi pakai konsep seperti itu. Karena mirip banget kan sama kejahatan-kejahatan kolonialisme Inggris. Melainkan dibikin Lara Croft itu tobat. Jadi dia itu bukan mencari artefak, tapi mencari kebenaran. Wah, dibikin tobat. Wah, which is suck. Why? Bro, why you change the game? Why you change the whole game just because the game is not reflecting a good thing? Kenapa lo mengganti gamenya hanya karena gamenya itu nggak menunjukkan perbuatan baik? Men, secara konsep memang mau nggak mau mesti kita bilang mirip sama kolonialisme Inggris. Tapi ini apa? Ini fiksi. Kolonialisme Inggris nggak pernah ngelawan dinosaurus, bro. Dan bentuk dadanya nggak sekotak ini. It's a fiction, it's a game. Gue dari dulu mainin Lara Croft, mainin Tomb Raider, tapi gue nggak pernah kepikiran untuk ke negara mana gitu terus mencuri artefaknya terus gue simpen di rumah. Enggak. Mendokusai. But it's fun to play a game about it. Gue nggak ngerti ya kenapa orang-orang tuh pengen banget membuat fiksi itu tuh, apalagi fiksi-fiksi yang tentang action, tentang petualangan, itu mesti baik gitu loh. Itu mesti nggak boleh jahat. I don't get it. Why? Gue mendengar sih beberapa komentar orang-orang yang menganggap bahwa wah, ini berarti kita kayak semacam mengiyakan kolonialisme Inggris. Bagaimana mereka boleh mencuri barang-barang dari negara-negara yang lemah. Berarti game ini mengglorifikasi hal tersebut. Gue nggak tahu ya mereka mau nyambungin sejauh apa. Iya, kalau disambung-sambungin mah bisa aja. Maksudnya gini loh, kenapa nggak lu sekalian ubah Battlefield sama COD gitu? Kenapa selalu mengglorifikasi Amerika? Gue nggak tahu ya, gue nggak mainin semua seriesnya. Tapi di series tersebut pasti Amerika dan negara aliansi-aliansinya itu yang paling benar. Negara-negara lain pasti salah, pasti keliru. Tapi kenapa game itu nggak jadi game yang sadar gitu? Seberapa fuck up-nya negara-negara maju itu kalau punya banyak militer tapi nggak tahu mau diapain, akhirnya dipakai untuk sesuatu yang sketchy. Kenapa nggak juga diganti gitu game-game yang mengglorifikasi militerisme, yang dimana kita menginvasi negara lain dengan asas ngebantuin padahal kita juga diam-diam ngerusuhin. Di game jelas-jelas kita ngilangin banyak nyawa orang. Kenapa nggak ikutan diganti? Kenapa lo jadi whataboutism no? Ya emang yang mau gimana? Karena poinnya jelas bahwa hal ini adalah hal yang nggak masuk akal. Ngapain lu ganti Tomb Raider? Ya gue ngerti lah, lu mau evolusi, lu mau coba hal yang baru, tapi lu kan bisa coba banyak hal lain yang baru gitu dari potensi Tomb Raider ini. Emang sebesar itu ya faktor game dan menginspirasi orang untuk melakukan hal tersebut gitu? Berapa banyak dari kita udah main Dinner Dash, and again we still failed untuk nge-serve makanan buat kita sendiri gitu. Sausnya tumpah, mie-nya nyiprat, bumbunya ketinggalan. I'm not becoming a good waiter, neither good cook gitu. Masih chaos gue, padahal udah banyak main Dinner Dash waktu gue lagi iseng gitu di komputer sekolahan dulu. Berapa banyak bocil gitu udah ikutan push rank Mobile Legend, tapi mereka nggak ngerti prioritas untuk ngacurin base lawan dulu, mereka malah masih aja nyari kill. Wait, itu gue kayaknya nggak ngomongin hal yang sama. Balik ke CODM atau Battlefield deh, seberapa banyak orang akhirnya jadi jago militer gitu gara-gara main itu game. Yang ada malah banyak orang jadi sotoy militer gara-gara game itu. Well, gue nggak tutup mata bilang bahwa game bisa mempengaruhi orang. Namun aneh aja, lu punya franchise dan lu malah ngerubah franchise itu untuk jadi sesuatu yang nobody looking for it. Gak ada yang nyari Lara Croft jadi tobat begitu, nggak ada. Dan gue juga nggak bilang untuk lu nggak membuat game yang tobat gitu, nggak membuat game yang menghilangkan kolonialisme atau membuat versi Tomb Raider yang lebih respectful ke culture, ke history, ke
lain-lainnya terhadap negara-negara yang punya banyak artefak dan harta karun. Ya bikin game baru aja. Tomb Raider ada saingannya gitu, Uncharted dan oke-oke aja kok. Ya bikinlah game baru seorang arkeolog yang bakal mengajak kita semua untuk mempelajari kultur-kultur lain, peradaban-peradaban lain, yang membuat kita jadi lebih menghormati peradaban lain dan menambah pengetahuan kita terhadap informasi mengenai kultural orang lain dan lain-lain. Wait, bukan itu yang terjadi di Tomb Raider ya? Gara-gara kita main game itu kita jadi tahu, oh ada bangsa ini, oh ada suku ini, oh bahkan ada cerita fiksi, cerita dongeng tentang ini. We got that in Tomb Raider. Kalau lu mainin game lu tahu, lu jadi kayak, wah bahkan ada ini, ada itu gitu loh. Well, gua tahu ada dinosaurus tapi itu fiksi, tapi ya I believe you get my point. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian tidak penasaran dengan game COD dan Battlefield yang dimana mereka tobat, nggak lagi pakai senjata gitu ya? Akhirnya mereka berpelukan karena mereka tahu kekerasan dengan senjata itu sangat fatal. Apalagi kita tahu gun violence di Amerika itu bener-bener tinggi. Komen di bawah kalau kalian nungguin banget game Battlefield tobat. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support kami berdua bawain konten-konten kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Sumpah gue masih nggak nyangka gitu industri game bener-bener bakal jadi kayak gini ke depannya gitu. Padahal jelas-jelas Game of the Year yang bagus-bagus gitu ya. Tahun lalu ada Baldur's Gate, gameplaynya bagus banget, storynya bagus banget. Di Baldur's Gate gue bisa bunuh semua orang. Moralitasnya sebelah mana coba tuh? Ya lu bisa milih jadi orang baik sih di Baldur's Gate. Sebelum lagi deh Elden Ring, sebelah mana baiknya? Sebelah mana dibikin tobat deh lu jadi Elden Ring yang tobat, nggak lagi membunuh orang. Lu pakai apa? Ceramah no jutsunya Naruto gitu ya, bikin semua musuh-musuh boss fight lu itu tobat gitu ya. Kita jangan lagi berantem aja, kita song-song masa depan yang lebih baik di dunia. Apa sih Elden Ring, nama dunianya ya itulah Elden World. I don't know. Itu aja Game Break episode kali ini. Gue No Bening dan Kacan pamit undur diri, dan untuk kita semua gimana Chan? Stay clean and sound. Bilang. Woof woof. Woof woof.